Ada Tisa Bisani. Tisa Biani. Sama lu nyaman. Nyaman. Saya. Benar. Aku cinta. Tukeran WA juga udah. Udah. Kita intimate banget deh pokoknya kayak. Hai Sobat Grit. Hai Sobat Grit. Balik lagi nih di YouTube channel Grit.id sama Dian. Hari ini aku nggak sendirian karena udah kedatangan para pemain dari film KKN di Desa Penari. Mungkin ada mau narinya sedikit? Iya, oke. Oke, apa kabar? Baik. Ada Kak Dinda Thomas, terus juga ada Tisa Bisani. Tisa Biani. Tisa Biani. Tisa Biani, kelibet sorry. Grogi. Iya tuh kan. Soalnya aku liatin ini. Ayo Mbak, Siapa dong Mbak? Ya, apa kabar? Ayo, nama aku siapa, Kak? Jeremy kan tadi udah aku sebutin. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, mungkin langsung aja di film KKN di Desa Penari ini berperan sebagai apa sih? Siapa? Aku sebagai Lydia. Widya. Aku sebagai Nur. Oh, di situ pakai hijab sih. Iya. Kayak kamu. Iya. Kamu Nur jangan-jangan tukeran Bukan. aja. Boleh. Aku. Iya. Aku berperan sebagai Anton. Oke. Nah, KKN di Desa Penari. Mungkin kan dulu tahun 2019 viral banget ya ceritanya di Twitter. Kalian sendiri udah denger belum sih ceritanya? Aku sih udah baca dari sebelum aku tahu, bahkan sebelum tahu ini akan membuat cerita viral KKN di Desa Penari ini menjadi sebuah film gitu. Aku udah sempet baca, dikirimin sama teman, tapi juga baru setengah. Belum Baru setengah? Nggak sampai full? Enggak. Oke. Karena serem menurut aku dan kayak udah gitu. Iya ini serem sih gila gitu. Cuman nggak pikir untuk bakal menyelesaikan cerita ini juga. Oke. Bisa? Kalau aku juga termasuk ngikutin sih, tapi nggak yang benar-benar full sampai habis gitu. Cuman karena dengar dari teman-teman yang emang katanya sampai trending, viral, dan kakakku juga sempat beli bukunya dan nggak pernah terbayangkan kalau di situ aku bisa dapat tawaran di film KKN di Desa Penari gitu. Yeah. Jadi makanya nggak nyangka juga sih, maksudnya kita udah baca ngikutin gitu tiba-tiba ada panggilan buat screen test gitu, kayak terharu alhamdulillah. Semuanya sesuatu. Ini kan sekali-sekalinya cerita yang benar-benar fenomenal, viral, terus dijadiin film gitu ya. Dan pada saat aku ditawarin, waktu itu aku lagi di Filipina karena lagi kuliah juga. Dan waktu itu lagi 2 bulan pertama sehingga nggak boleh pulang. Oke. Nah aku jadi sempat lost tuh di Indonesia lagi ada cerita apa, terus yang viral apa gitu. Dan memang kalau misalnya kita baca di Twitter kan panjang banget ceritanya kan. Jadi jujur aja sih, aku belum pernah baca sampai udah selesai nih syutingnya, sampai kalian tahu ceritanya. Aku belum pernah baca di Twitter, tapi aku selalu tanya sama orang karena viral ceritanya. Jadi misalnya lagi naik ojek nih, ntar kita suruh aja dia ceritain, Pak ini gimana sih ceritanya? Pasti tahu aja Dan gitu. mereka Pasti juga tahu. Oh, oke. Baik yang ojek motor, terus yang naik mobil atau misalnya tanya temen semua. Cuman itu justru menjadi masukan juga kalau misalnya buat aku sebagai pemeran Anton, karena kita bisa jadi denger nih ekspektasi orang-orang tuh kira-kira dia pengen apa sih gitu. Contoh misalnya Anton tuh yang jadi ini ya, oh bukan itu Bima gitu. Oh kalau Anton tuh berarti yang kayak gini nih karakternya, yang cuek misalnya. Oh berarti netizen dan orang-orang yang baca sosmed itu ekspektasinya mereka yang karakter ini tuh seperti apa gitu. Oke, nah lanjut tadi karakter Anton berarti di situ cuek. Cuek bebek, Cuek bebek. kayak monyet. Looknya atau Bukan aku yang bilang loh ya. Iya, maksudnya itu. Kalau Anton yang paling Jadi horornya itu dari dia sendiri, misalnya kalau ngeliat kaca gitu, astagfirullahaladzim. Horor Bukan banget ya. bukan hantu-hantunya itu ya. bener. Tapi sosok Antonnya itu. Keluar gitu, kok beda gitu. Iya, aduh. Oke. Gitu. Tapi memang beda juga sih karena kan pakai kumis. Serem banget gitu. Bewokan ya. Iya, jadi karakter Anton itu dibentuk nggak cuma sekedar, kalau at least buat aku nggak cuma dari ceritanya yang oh dia ternyata mahasiswa yang paling tua yang harus sudah lulus kuliah terus punya teman Wahyu, tapi secara fisik juga dibentuk sih, sehingga itu juga menimbulkan kekhawatiran buat aku main film yang sebesar KKN ini orang juga nggak tahu itu Calvin Jeremy gitu. Beda Beda ya. banget, parah. Serem Iya sih, banget aku udah lihat yang pokoknya. bewokan itu beda. Serem banget. Ah serem banget gimana? Karena kisahnya serem banget. Lebih kayak gitu. Oke, kalau Nur sendiri karakternya seperti apa? Karakter aku di sini memerankan karakter yang berhijab lagi. Terus di sini dia
cukup sensitif sama hal-hal mistis gitu. Terus dia nggak terlalu banyak ngomong juga, pendiam orangnya, tapi dia sangat peduli banget sama teman-temannya, termasuk sama Widya. Kita tuh bondingnya kuat banget di sini. Jadi aku sahabatan sama dia. Aku juga. Mau ikutan? Boleh ya. Nur, ibunya Nur ya. Oke, baik. Aku ketawa nggak tuh. Aku pikir tante ya. Tua juga dong. Nggak apa-apa, nanti masih tante ya. Sama aja tapi ya. Iya. Lanjut. Jadi tantangan juga kita harus bangun chemistry supaya nggak kelihatan kayak sahabatan bohongan ya Bu. Iya. Nggak fake lah ya. Nggak fake banget lah. Iya gitu. Tapi fun fact-nya adalah Nur itu lebih tua daripada karakternya. Iya. Karakter Nur itu lebih tua daripada Widya. Jadi dia lebih dewasa. harus gitu lebih karakternya. dewasa. Widya tuh sebenarnya kalau ke Nur lebih manja gitu. Tapi Aslinya aslinya kan dia lebih Banget lagi. Jadi kayak itu tantangan sih buat aku. Harus bermain sama kakak-kakak yang usianya lumayan. Padahal kamu sendiri yang paling muda. Paling muda orang dipanggil cimit gitu kan. dia Jimmy tantangan kan, kalau aku bersyukur. Jadi Jadi karena aku lebih disuruh muda. anaknya lebih muda berarti Iya. cocok dong. Cocok, ya. Berarti gue tua ya. Aduh. Cuma selera musiknya di Sabiani ini tua banget. Coba kamu sukanya apa? Red Hot. Red Hot Chili Pepper. Sama Kevin Jeremy juga suka. Kan tua banget itu. Tetap ujungnya. Oke, tadi kalau karakter Widya sendiri Karakter Widya ya pokoknya kalau ke Nur karena Nur itu sahabat paling Iya. dekat sama Widya. Di kampus. Widya anak satu-satunya, dia juga nggak terlalu banyak punya teman, tapi Ayu juga teman dekatnya Widya. Cuma dibandingkan ke Ayu, memang ke Nur lebih sering karena Nur lebih sering main ke rumah dan lain-lain. Widya tuh karena anak satu-satunya dia ada karakter manja, tapi dia juga cewek yang kuat dan tomboy karena kuliah di Fakultas Teknik. Terus karena banyak pengen tahu segala rupa, tapi dia nggak terlalu gampang percaya dan nggak terlalu gampang cerita. Jadi apapun yang terjadi di Desa Penari yang itu semua membuat Widya punya karakter depresi. depresi, oke. Kalau gue baca di Twitter sih gitu ya. Nah, tapi yang bikin kepo juga nih, ini kan udah viral banget ya ceritanya. Apakah yang di film KKN Desa Penari ini ceritanya sama persis plek ketiplek atau ada yang baru? Sesuatu kah? Mungkin ada beberapa scene yang beda karena itu untuk kebutuhan gambarnya, terus juga untuk memberikan efek dramatisnya, terus spice up the story gitu ya. Tapi secara garis besar sih mirip sama apa yang ada di berubah ya? Twitter gitu. Sebenarnya aku pribadi mikir kayak lalu apa serunya ya kalau misalnya memang ceritanya sama Betul. gitu. Cuman yang menjadi bedanya di sini adalah kalau selama ini kan ibaratnya KKN di Desa Penari ini hanya berbentuk tulisan. Baru tulisan aja netizen udah istilahnya udah ngebayangin nanti bakal pemerannya seperti apa. Bahkan ada yang bilang waktu itu pemeran Nur siapa cocoknya? Laudia Cynthia Bella gitu kan. Tapi kan pihak MD Picture sendiri yang membuat cerita ini jadi bentuk visual itu punya perspektif yang berbeda dan pasti mereka lebih tahu lah untuk kebutuhan gambar gitu ya. Jadi ini bakal seru banget sih untuk dinanti meskipun ceritanya juga udah lama orang-orang tahu gitu. Oke, ini kan dari cerita akun Twitter Simple Man ya. Ya. Tapi waktu pas kalian pembuatan filmnya ada gay juga kan atau? Itu kita nggak bisa confirm sih karena itu sangat rahasia. Gaya banget ya. Iya. Iya. Ya. Termasuk Rahasia pemeran banget. utamanya kan? Maksudnya pemeran aslinya kan? Pemeran kita juga nggak. Oh iya. Padahal tadi udah mau ngebuka dikit loh. Sorry kita nggak Nanti di bisa bagian akhir film Iya. ada gitu. Iya. Oh iya. 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 Oh. Pokoknya penasaran kan nonton aja 90 banget. Karena kepo banget, orang-orang juga pasti kepo banget mana orang aslinya dalam Bima cerita yang itu mana, atau Ayu Bima yang mana. Makanya harus nonton sampai Harus nonton. Tanggal berapa itu kalau 19 19 Maret Oke. 2020. belum selesai tapi ya. Walaupun udah belum. Kita mengingatkan aja untuk ya jangan lupa jangan terlena dengan pembicaraan kita tapi 19 Maret 2020. Iya, tapi jangan lupa juga sobat Gret subscribe YouTube channelnya Gret.id juga. Yes. Ya kan? Tuh, lanjut. Subscribe YouTube channelnya Dinda Thomas juga dong. Oh ya. Ini juga dong. Amati saja. Sekalian, oke baik. Lanjut. Tapi kalian tau gak sih desa KKN gimana? Di KKN di Desa Penari itu desanya letaknya ada di mana? Aduh itu rahasia banget sih. Aslinya. Enggak aslinya dulu. Oh, aslinya ya. Sebenarnya rumornya banyak sih, ada yang bilang di Banyuwangi lah, ada yang bilang di Ada yang bilang di Ada yang bilang Wonosobo. di Garut. Garut. bilang di Malaysia juga ya. Ada ya. bilang. Cuman yang pastinya Malaysia kan suka klaim. yang pastinya pokoknya kita Ya pastinya ya, yang pastinya. pokoknya kita full syuting di Jogja. Semua di Jogja. Iya, itu lokasi syutingnya, tapi lokasi aslinya masih samar-samar. Berapa Cuma- hari?
menambahin dikit ya, meskipun di Jogja teman-teman pasti akan terus menebak-nebak di Jogja bagian Gimana ya? gitu. Karena emang benar-benar dipilihnya yang masih autentik banget dan kira-kira relate sama ceritanya. Pokoknya every single thing sampai setnya, sampai apapun itu dipikirin supaya tetap sesuai dengan ekspektasi pembaca. Yes. Tapi yang mungkin yang umum ya. Karena kan imajinasi pembaca tuh luas banget dan sangat-sangat liar gitu. Yang pasti diambil garis tengahnya gitu. Berapa lama proses syutingnya? 33 hari. Ya, total 33 hari, hanya kan nggak setiap hari syuting. Ada breaknya, terus mungkin partnya Widya lebih banyak, partnya lebih banyak, partnya Anton mungkin cuma 2 hari gitu. Nggak cuma 2 hari, ada Enggak beberapa kan? hari. Enggak. Ada Kirain reading juga, juga, Reading ada juga. workshop. Kalau misalnya ditambah reading mungkin lebih lama ya. 2 bulan 2 setengah bulan deh ya. kayaknya. Ada workshop. Iya dari September. Iya. Ya, ada workshop sama ular. Ya, kalau aku Widya mau nanya itu. Workshop nari juga, banyak deh workshopnya. Oke, nah lanjut ke workshop tadi. Aku lihat di trailernya ada nari sama ular ya. Gimana itu? Mungkin bisa diceritain? Sebenarnya aku nggak nari sama ular. Aku nari. Dia yang nari. Dia yang sama Aku ular. Oh, yang iya sama ular. Oh, bisa ya. Oh ya. sama ular. Benar tapi ya. Bener. Kan ada sama ular. Ular, iya. Gimana? Sama ular? Sama ular nyaman. Nyaman. Sayang. Udah temenan Benar. Aku cinta. Tukeran WA juga udah. Udah, Oh, kita intimate banget deh pokoknya kayak sebelum adegan gitu. Aku bener-bener kayak chat-chatan sama dia. Oh, iya. Aku ya kadang-kadang dia nganterin aku pulang. Mohon maaf ini. Dililit dulu. Emang Ini ular apa gebetan kamu? Iya, atau gebetannya di Nggak, waktu itu kan emang feelingnya harus kayak gebetan gitu, lu bayangin ini ular aku kayak Tapi takut nggak sayang. sama ular aslinya? Banget, banget. Terus banget. gimana pas ular dihadapin di leher gitu? Ya hadap-hadapan aja gitu, hadapi aja sayang. Kalau lu berontak kan gue die Malah, juga gitu. Kebetulan ularnya ular sanca dan ular sanca cara membunuhnya melilit. Jadi memang aku dilatih untuk enggak panik. Ini sebenarnya udah aku pernah ceritain tapi aku pengen cerita lagi di sini. Boleh kan? Boleh banget. Boleh banget. Jadi kan aku workshop gitu sama ular yang kedua, yang ketiga, pokoknya prosesnya macam-macam lah, dari cuman diem di dekatnya, terus lama-lama pegang, udah pegang diangkat ya, pegang bawahnya, ototnya rasain jalan ya jalan gitu, udah nyaman, udah taruh di sini ya gitu, oke aku diam gitu, udah berdiri sekarang berdiri, ularnya ditaruh di sini, oke gitu, sekarang nggak dipegang ya, jadi pas berdiri ularnya masih kepalanya dipegang sama satu orang, buntutnya dipegang sama satu orang, udah bisa, udah kita coba latihan ya pelan-pelan, hari berikutnya nih day by day. Dililit lah yang sebelah kiri aku karena memang adegannya kan harus dililit. Coba ya dililit, yang satu kepalanya dikesiniin terus dipegang gitu kan. Pas udah gitu dalam keadaan dililit udah bisa ya, besokannya dililit lagi terus dipegang lagi si kepalanya. Nah karena aku masih belum berani, jadi harus pegang kepala ular, kan ini kepala ular, jadi harus kayak di dekat lehernya dia. Jadi arah dia kemana tuh bisa kayak kita kesini ya sayang, jangan kesini gitu kan. Bisa kayak ngatur, gitu bisa ngatur lah ya. Nah karena aku masih cemen banget, jadi kayak di sini dia pegangnya, di sini tuh deket sama mulutnya dia yang kayak dia ngeluarin bibir dasar dan ya Allah itu rasanya kayak Trending disco. Aku pegang di sini aja, ya aman ya Dinda ya, dilepas baru kayak berapa detik pawangnya mau mundur gitu, terus kayak oke aman ya Dinda, iya ya, tiba-tiba ularnya kesini dan aku nggak bisa nahan karena aku pegangnya di sini kan jeder kesini dan aku masih takut banget sampai aku lempar ke lantai. Langsung dilempar ke ular. Aku lupa badan kiri aku lagi dililit sama dia, itu langsung itu buat kayak dia tanda bahwa diri dia terancam kan karena aku lempar ke ubin gitu. Ya udah akhirnya aku dililit dan bikin kejauhan. Kamu sampai pawangnya di jangan takut, nafas jangan takut. Serem banget. Itu di situ kayak iya aku nggak takut. Sampai nangis kan Dinda? Di situ masih kayak bergenang doang air mata aku, sampai kayak aku kan nggak boleh takut Vin, sampai Eeng kalau tau kan Eeng kayak gimana kalau udah teriak jangan takut kalau bikin gue takut. Iya itu malah takut. Ada serada kita emang suka teriak-teriak, emang dia serius aja juara satu ya gitu. Dan dia nggak pede sama ularnya itu tadi. Berbisa ya. Bisa. Sorry Eeng, Iya. namanya Eeng, jangan bilang-bilang ya namanya Eeng. Tapi Parah banget. ternyata yang menyium Dinda nggak cuma manusia tapi ular yang Ular ya. Tapi Vin itu rasanya Lebih agresif ya lagi ya. ampun Vin, dililit gitu sama ada Tisa kan hari itu ya, Ada. kita lagi Dan itu iya emang pertama kali kan itu adegan kita yang aku nari juga di iya situ. gila sih, itu langsung udah ya udah intinya aku begitu beres dililitin, aku
Aku lari ke dalam langsung kayak gini banget sih, oh gini banget sih. Tapi aman kan, maksudnya tadi yang kena gepokan itu nggak apa-apa kan? Sebenarnya nggak apa-apa, cuman akunya panik dan harusnya nggak apa-apa, Tapi nggak sampai gigit kan? nggak apa-apa sampai pawang itu tuh nggak apa-apa tahu nih jilat-jilat sampai dia kayak jilat-jilat gue kayak gila kali ya. Masa gue langsung pertama kali dikasih lihat sama pawang nggak apa-apa tahu baik. Terus ada si ularnya tuh kayak kesini-sini aku kayak lidahnya gitu-gitu kan. Aku tuh kayak pertama pakai earpod tau gak sih, kayak pakai earpod nggak boleh pakai earpod ya, lama-lama earpodnya lepas ya soalnya biar kayak aku takut banget dengar suara rasanya merinding banget. Oke. Rasanya Ini kita lagi promosi kali. Iya kita horor. Horor. Kita nggak semangat kan? Jadi kapan bisa ditonton Kakak yang di Desa Penari? 19 Maret 2020. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di bioskop nari bersama ular. Enggak ya? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.